Bung Baja lagi di mana? Sini dong ke Karno dong. Kayak singa ya rambut gue bener-bener. Nikmat. Nikmat banget nyebat. Buktinya tadi kakak pusing cari-cari korek. Gue sebenarnya bisa aja di kompor, cuman gue ngeri kebakar rambut gue. Alida. Kenapa free flow udah kagak diadain? Entah ya. Coba tanya owner gue kenapa. Sehari berapa bungkus tuh? Tergantung mood. Kadang bisa 2, kadang 1 doang. Iya betul. Zara enakan mana, Karnal atau Setara? Karnal. Dih, gila loh. Gue no komen deh ntar. Adu domba lagi. Guys, lu mending pada dateng deh kesini deh, mabok. Astagfirullah. Gue gabut nih. Mabok, woi mabok. Bocil. Jangan salah nih, dia umurnya 12 tahun apa ya? 12 tahun udah jadi penjual miras anjing. Gue kalau ngerokok sepur banget dah. Duh, perih mata gue. Emang mabok nggak gabut ya? Gabut sih. Sipan rokoknya merek apaan? Kata baju kali merek. SC Punch Pop. SC 1 slop. Boleh kalau dia mau ngirimin gue SC 1 slop. Udut lu apa itu Zar ini? Tapi cobain deh yang banana. Ada yang baru. Tapi dia baru keluar yang kecil. Itu enak banget, wangi banget lagi. Kakak yang di samping jangan lupa makan biar gak lapar. Astagfirullah. Samping gue cowok, lu cowok. Mesti gimana nih? Pernah ngerokok sampai 1 slop gak? Kalau dihitung-hitung pernah lah pasti. Cuman gak dalam sehari. Apa gak bolong paru-paru gue? Kurangi ke merokoknya. Iya lagi dicoba, tapi susah banget. Gue berak aja ngerokok. Salam kenal Bandung melebar ke. Gue pengen ke Bandung deh sumpah. Itu adem banget tenggorokan. Kaum ragil anjing. Kayaknya baterai gue udah mulai panas. Surya Pro Lazar enggak suka. Kenapa kalau di tongkrongan lebih kencang ya ngerokoknya? Iya lagi dibanding di kamar ya. Gue juga gitu tau. Gue di kamar ngerokok kalau lagi nonton doang. Who will fix me now? Lu pada gak gabut tapi ya nontonin live gue. Zara, what do you think tentang podcast Ragil di Dedi? No comment. Karena menurut gue kayaknya gak ada masalah deh. Cuman bedanya dia salahnya cuman salahnya cuman dia ada di podcast Dedi aja. Soalnya menurut gue dari yang gue tonton kayaknya gak ada yang salah sama yang diucapin deh.
Cuman karena kita di Indonesia aja, dan kita tuh agak sedikit tabu dengan kaum ragil gitu ya. Zahra, hai. Ide Fajar, sekilas mirip Raisa. Dari mana anjing? Bola matanya mungkin iya kali ya. Sama lagi berak kan. Siapa yang lagi berak? Sekilas mirip gue. Enggak, kita emang kembar kok, Le. Cuman emang orang-orang tuh gak tahu aja kalau kita tuh dulu kembar dempet. Essay change double dong, gak suka. Dia kecil loh, udah kecil terus kayak cepet habis. Belum anak kecil. Tapi ada juga yang baru tahu yang kopi, rasa kopi, tapi gue belum pernah cobain. Kayaknya aneh deh. Lo support gak kaum ragil di Indonesia? Support aja sih, karena menurut gue gak ngerugiin siapapun. Kalau dia bahagia dengan pilihannya ya kenapa enggak? Kenapa harus gue ngerepot? Iya gak sih? Enggak. Iya dong, yuk. Enggak anjing. Biji kali gue. Masa sih? Nah, itu lo, berarti kita punya pemikiran yang berbeda gitu. Kalau menurut gue sih fine-fine aja, karena gak ada yang salah. Matanya kayak orang Dayak. Dari sisi mana Dayak? Dayak tuh gimana emang matanya? Tapi kakak kalau rambutnya hitam cantik banget loh. Dulu tuh aku sempet warnain hitam kan, ternyata tuh nggak bisa, nggak boleh. Karena gue kan anaknya bosenan. Ketika udah diwarnain hitam, dia bakal susah lagi untuk masukin warna lain ke rambut. Gitu deh, rambut gue sekarang udah rusak banget, kayak udah kering banget tuh. Ini lagi berjuang banget untuk balikin rambut sehat gue yang dulu. Ya tabu lah, Tuhan kan cuma nyiptain laki sama perempuan. Yang lain salah jalan aja. Maksudnya kalau lo mau ngomongin tentang perihal salah jalan, ya udah, itu kan dia yang salah jalan, bukan kita, gitu loh. Jadi gue nggak mau repot sih sama pilihan orang. Makanya gue gak terlalu banyak berkomentar ya tentang podcast ragil. Kriterianya yang seperti apa sih? Aku atau ragil? Kapan lo main sinetron lagi? Aduh udah 5 tahun gue udah gak mau lagi. Cantikan warna rambut sekarang. Masih sih? Tapi ini nggak sehat rambutnya, soalnya kering, makanya gue nggak puas lah dengan rambut gue yang sekarang gara-gara diwarnain full bleaching kan, itu ngerusak banget sumpah. Walaupun dia nggak rugiin siapa-siapa, tapi kan mereka memilih pilihan yang menyimpang anjir. Terus kalau misalkan emang let's say emang dia menyimpang gitu, terus kenapa? Urusannya apa gitu? Kalau emang dia dosa ya udah, dia tanggung sendiri. Tapi kalau gue pribadi, gue nggak sama sekali nggak masalah lagi sama hal-hal kayak gitu. Kayak gue bahkan dulu pernah punya teman lesbi. Untungnya gue nggak. Gue punya temen kaum seperti ragil dan mereka baik-baik. Ya maksudnya di luar mereka baik-baik dan gue tuh nggak masalah gitu loh. Lu mau ngapain kayak sama pasangan lu yang bentukannya cewek atau cowok, gak peduli. Selagi lu baik sama orang, menurut gue gak masalah. Coba lo komentar tentang Among deh. Among siapa ya Among? Umur berapa kak? Aku 21. Aduh LGBT didukung, kiamat makin dekat. Gue bukan mendukung, gue cuman gak masalah. Kayak kalau misalkan lo nggak suka sama LGBT, ya udah itu urusan lo. Kalau gue pribadi, gue nggak masalah, bukan gue ngedukung atau gue nggak suka. Kalau nggak ada yang terbuka, bentar. Kalau nggak ada yang terbuka soal LGBT, takutnya banyak ragil-ragil yang lain. Ya udah, terus kenapa? Kalau misalkan ternyata di Indonesia kan ya, kalau misalkan lu nggak tahu, kaum ragil tuh banyak tahu di sini, cuman emang mereka tuh nggak berani terbuka karena mereka takut.
sama orang-orang yang mungkin nggak bisa terima sama pilihan yang mereka pilih gitu. Kayak trio macan. Siapa anjir? Kakak sibuk apa sekarang? Sibuk live. Itu bakal memecah belah banget cuy. Memecah belah apa? Gue gak masalah banget lagi. Kalau misalkan lu gak suka atau kalau misalkan lu takut tiba-tiba lu jadi gay, ya udah lu cuman cukup nggak perlu main sama kaum seperti Ragil. Kalau gue sih ya gue nggak akan terpengaruh. Jangan pakai filter coba. Ih nggak mau, jelek. Mereka punya jalan ninjanya masing-masing. Itu betul. Iya, kalau gue sih cuman coba buat menghargai pilihan siapapun itu dah. Lu mau milih kayak gitu ya udah. Yang penting lu tahu resikonya kayak gimana, lu tahu kalau itu menyimpang. That's it. Nah, semua lu gue tampol lu ya. Ngapain sih lu anjing? Hai Fiery. Love is blind. Itu betul. Apaan nih lu tiba-tiba datang Love is blind? Kalau ada yang menyimpang kewajiban kita buat meluruskan. Kewajiban? Emang lu bisa sebut itu kewajiban ya? Kecuali keluarga lu ada yang kayak gitu, misalnya amit-amit gitu ya. Entah kalau misalkan ada yang punya adik atau kakak ada yang kayak gitu, lu cukup kasih tahu aja, nggak usah lu jadi menghakimi mereka, karena mereka tuh punya pilihan mereka sendiri. Dan tugas lu cuma ngasih tahu. Kalau mereka nggak bisa denger ya udah, cukup menghargai aja apa yang mereka pilih. Terus gue kayak ngapain gak sih pusing-pusing gitu mikirin dia pacaran sama cewek atau cowok. Kalau mereka bahagia udah, kenapa terus berisik lu Den. Den kesini dong, ke Karnal dong. Semua gue ajak buat sensasional gitu. Lu apaan sih, judi mulu lu. Bohong lu, berisik. Kalau kena azab kita juga yang kecipratan. Waduh, jauh banget pemikirannya. Itu udah kejauhan tuh. Udah kejauhan. Open minded. Emang di agama mana LGBT diperbolehkan? Gimana ya gue bahasnya? Rada susah gitu ya. Emang menurut lu LGBT itu dosa? Kalau misalkan dosa, kalau lu mau ngomongin dosa, kita juga punya dosa gak sih? Maksudnya kita tuh gak punya dosa kecil, dosa besar. Ya sama aja, dosa-dosa juga. Dia LGBT dia dosa, lu ngelakuin kesalahan juga lu dosa. Terus apa bedanya? Lu ngerti gak sih yang gue maksud? Gue jadi bingung nih. Udah gak pernah main ke Bintara lagi Neng. Bintara. Emang kapan gue pernah main ke Bintara? Ragil ki sopo sih? Itu loh yang lagi viral karena dia punya suami lah ya ibaratnya, tapi cowok. Hai Kak Stanley. Ya intinya cegah sebelum terjadi. Kalau udah terjadi mau nggak mau harus dipaksa buat ngelepasin, walaupun dia nggak bahagia. Bahagianya orang tuh beda-beda. Kalau misalkan emang dia bahagia dengan pilihan dia seperti itu, ya udah. Kayak yang tadi gue bilang, kalau misalkan kita udah ngasih tahu ternyata dia tetap sama pilihannya, kita cukup menghargai aja. Jangan jadi menghakimi. Daripada mikirin Ragil, mending makan samyang sampai modar. Enggak dulu deh, sakit perut gue. Bukan soal dosa, tapi nyebarin penyakit. Emang itu penyakit? Iya sih penyakit. Secara psikis itu mungkin penyakit kali ya dibilangnya. Tapi ngerugiin lu nggak? Kalau nggak ngerugiin lu ya udah. Gak, kita ya udahlah. Kalau emang lu mau menghindari penyakit itu yang lu bilang penyakit, ya udah lu nggak usah main sama orang-orang kaum seperti Ragil. Kan gue bilang, gue tuh gak ngedukung. Gue gak ngedukung, gue juga gak nyalahin. Gue cukup menghargai pilihan dia seperti. Ya benar, tapi masalahnya itu dosa yang gak bisa diampunin anjir.
capek nih gue ngomongnya bebusa nih. Ya udah itu kan dosa dia, terus apalagi? Biar dia yang menanggung resikonya. Dan gue tuh yakin kayak setiap misalkan kayak kaum ragil gitu, dia pacaran sama cowok, dia memilih jalan untuk pacaran sama cowok, dia pasti tahu resikonya tuh kayak gimana. Ada ayatnya kalau nggak salah, gue juga bukan fanatik juga, gue nggak terlalu mendalami agama jadi gue nggak tahu ayat apa kayak dilarang pacaran sama sesama jenis gitu. Stay calm sih, iya nggak sih? Gue sih nggak dukung LGBT tapi nggak pernah musik juga. Nah ya udah kan, iya gue hampir sama lah kayak lu, kayak ya udah aja. Menurut gue nggak ngerugiin juga sih. Dikasih tahu aja nggak cukup, emang harus dihakimi tapi dengan cara baik, nggak anarkis. Gue soalnya anaknya terlalu santuy kali ya. Gue lebih ke nggak peduli lagi. Gue juga nggak mau menghakimi dia lagi. Kayak gue punya temen banyak banget lagi yang seperti kaum ragil ya. Terus gue nggak masalah. Gue cuma ngasih tahu kayak kalau ini tuh salah. Tapi kalau misalkan lo bahagia di situ ya udah. Gue nanya kayak di Al-Quran ya, di Al-Quran kan ada ayatnya tentang LGBT dan nggak mungkin, gue nggak tahu ayatnya kayak gimana, mungkin mungkin isinya tentang nggak boleh pacaran sesama jenis. Terus kalau misalkan dia dosa dan dia melarang ayat itu, ya udah, terus kenapa? Dosanya dosa dia yang tanggung, yang salah juga dia. Kalau misalkan emang udah sia-sia, terus mau ngapain lagi? Terus gue udah kayak tukang parkir. Tapi kadang DM kaum LGBT bikin risih. Gue juga pernah kok di DM sama perempuan, say. Kalau lo nggak suka dan nggak nyaman ya nggak usah dibales. Ngapain? Tapi bukan kelas kita lah untuk mengurus itu. Iya betul, itu betul. Lebih ke intinya setiap orang punya pilihannya masing-masing sih. Dan kita nggak berhak untuk menghakimi gitu. Gue jadi kayak ngomongin apa nih, agak berat ya. Kakak boleh tanya nggak? Boleh dong, boleh. Ngerokolok. Hah?